Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayadillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi Rasulullah ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran yang
ada di langit dan di bumi yang menegakkan kehidupan langit dan bumi, dijadikan tempat bersandar oleh diri manusia. Manusia adalah zat manusia adalah tanah. Zat itu ada. Itu dengan kebenaran. Dengan Allah. Ya. Tidak ada Allah, tidak ada zat. Itu. Ya. Apabila zat tidak ada, ya, kebenaran itu juga tidak ada. Ya. Kebenaran itu mewujudnya pada zat, pada makhluk, pada langit dan bumi. Yang benar itu tentu ukuran zat. Ya. Yang terjadi pada zat. Yang tumbuh pada zat. Ya. Itu yang dikatakan benar. Kalau tidak ada zat, ya, ukuran itu diambil dari mana? Wajah itu adanya di mana? Kalau zat tidak ada. Ya, Allah adalah kebenaran. Kemanapun engkau menghadap, di situ ada wajah Allah. Langit dan bumi dipenuhi oleh zat, benda-benda, makhluk. Wajah Allah itu wajah yang dinyatakan dengan zat. Muncul pada zat, pada makhluk. Sehingga kita mengatakan wajah Allah adalah wajah ilmu. Apabila ilmu ditiupkan pada songgok tanah, ya, tanah itu memiliki bentuk, memiliki rupa. Nah, dengan ilmu, tanah itu diberi bentuk. Menjadi manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, seluas langit dan bumi. Itu. Ya. Nah, jadi langit dan bumi itu penampilan dari ilmu yang diwujudkan, yang dinyatakan pada zat, pada tanah. Ya, sehingga kita mengatakan wajah langit dan bumi itu wajah yang dibentuk dengan ilmu. Atau dikatakan wajah Allah. Kemanapun engkau menghadap, di situ ada wajahku. Nah, itu. Ya. Jadi wajah itu munculnya pada zat. Zat itu yang diberi bentuk. Ya, sehingga dia memiliki rupa wajah. Kalau zat tidak ada, bagaimana? Ya, wajah itu munculnya di mana? Rupa. Itu seperti tubuh manusia ini kan zat ini, tanah ini. Ya, bentuk manusia itu muncul pada tanah. Dengan tanah, ya, bentuk manusia menjadi nyata, mewujud.
Kalau tubuh manusia bukan zat, bukan tanah, nah, tentu wajah manusia, bentuk manusia tidak bisa diwujudkan, dinyatakan seperti sekarang. Tidak bisa itu. Seperti air. Ya, air itu kalau diberi bentuk, apakah bisa? Ya. Nah, kita ambil air, kita bentuk jadi petung. Tidak bisa, jatuh dia kembali, turun kembali. Ya. Begitu pula api. Ambil api itu bentuk jadi patung. Ya, patung manusia. Tidak bisa ya. Apalagi cahaya. Tidak bisa. Nah. Apalagi nur. Tidak bisa diberi bentuk. Nah, tuh. Jadi bentuk manusia itu mewujudnya pada zat, pada tanah. Zat sejenis tanah. Tumbuhnya wajah manusia di situ. Nah, wajahku seluas langit dan bumi. Langit dan bumi dipenuhi oleh zat. Zat nyata, zat kasar. Ya. Wajahku itu munculnya di alam kasar. Alam zat, zat kasar. Nah, itu. Nah. Jadi aku itu memiliki bentuk. Bentuknya itu ada pada tanah. Tubuhnya itu sejenis tanah. Zat dirinya. Ya, zat dirinya, zat tubuhnya itu tanah. Sehingga dia memiliki bentuk. Tetapi kalau zat dirinya itu sejenis air, sejenis api, cahaya, nur, tidak bisa diberi bentuk. Akunya itu tidak ada. Nah, itu. Dia berkata kepada dirinya aku. Nah, itu menunjukkan dirinya itu sejenis tanah. Nah, itu. Bertubuh tanah. Ya. Nah. Aku itu adalah zat tunggal. Zat tunggal. Nah, itu. Ya. Wajahku itu wajah dari zat tunggal. Bukan wajah Allah. Wajah langit dan bumi itu wajah dari zat tunggal. Zat tunggal sejenis tanah. Ya. Tanah itu diberi bentuk. Diberi bentuk dengan ilmu. Atau dengan Allah. Ya, Allah itu sebuah jalan. Allah itu sebuah ilmu yang dipakai untuk membentuk tanah. Memberi rupa pada tanah, memberi wajah pada tanah. Sehingga tanah ya, berubah bentuknya, wajahnya. Jadi manusia, jadi binatang, jadi tumbuh-tumbuhan, gunung, bukit, macam-macam. Seluas langit dan bumi. Nah, itu. Ya. Nah, jadi wajah langit dan bumi, bentuk langit dan bumi, bentuk makhluk adalah bentuk yang dibentuk dengan ilmu. Atau Allah yang membentuk, atau ilmu yang membentuk. Sama itu. Tuh. Sudah. Tapi itu bukan wajah Allah. Ya.
Itu wajah yang muncul, ya, yang tumbuh pada zat. Yaitu, selama zat itu tumbuh, selama itu zat itu berproses membentuk dirinya. Ya. Nah, seperti biji-bijian, kita tanam biji-bijian itu tumbuh, ya, bertunas. Nah, berbatang. Selama biji-bijian itu tumbuh, selama itu dia berproses membentuk dirinya. Jadi batang durian. Jadi menjadi batang mangga. Menjadi batang rambutan. Contoh. Ya. Selama zat itu tumbuh, selama itu dia berpegang kepada ilmu. Berpegang kepada Allah. Dengan Allah atau dengan ilmu, ya, nah, zat itu berproses membentuk dirinya. Ya, jadi makhluk. Nah itu. Ya. Jadi seolah-olah Allah itu alat pencipta. Allah adalah ilmu yang dipakai untuk mencetak bentuk. Bentuk manusia, bentuk binatang, bentuk tumbuh-tumbuhan, benda-benda, semuanya. Allah itu adalah ilmu sebagai alat pencetak. Zat itu bersandar kepada Allah itu. Seperti itu. Ya. Zat itu memenuhi Allah, memenuhi ilmu, memenuhi jalan, memenuhi cetakan. Kita masukkan tanah ke dalam cetakan, jadi batu bata dia. Nah, itu. Kita masukkan tanah ke dalam cetakan, jadi patung dia. Nah, ya, cetakan itu diisi penuh oleh tanah. Atau ya, baru jadi dia. Jadi patung manusia, patung binatang. Nah, apabila cetakan diisi penuh dengan tanah. Tapi kalau cetakan tidak diisi penuh, tentu tidak jadi makhluk dia. Allah itu adalah ilmu yang mencetak manusia. Nah, kita harus berpegang teguh kepada Allah, artinya kita harus memenuhi jalannya. Mengikuti jalannya, aturannya sepenuhnya. Dengan itu jiwa raga kita terangkat, terbentuk, tercetak jadi manusia sempurna. Seperti itu. Akan nampak. Ya. Tubuh manusia zat. Ya. Manusia harus masuk ke dalam aturan, ke dalam cetakan, ya, menenggelamkan dirinya ke dalam yang namanya Allah itu, ilmu atau jalan, sama itu. Ya, Allah atau ilmu atau jalan itu sama. Ya. Nah, itu. Tidak. Jadi sempurnanya penciptaan manusia apabila manusia masuk ke dalam jalan sepenuhnya, ke dalam cetakan sepenuhnya, ke dalam Allah sepenuhnya, seperti itu. Ya. Baru sempurna penciptaan manusia. Kalau tidak sempurna. Ya, nah itu hukumnya. Ya, jadi Allah itu adalah ilmu. Ilmu yang dipakai untuk merubah zat jadi makhluk. Membentuk tanah jadi makhluk. Nah, itu.
ilmu itu sendiri itu tumbuh dari zat, dari tanah. Atau disebut fitrah. Fitrah zat. Fitrah langit dan bumi, fitrah manusia. Sama itu. Contohnya seperti harimau. Fitrah harimau itu bagaimana? Menerkam. Itu jalannya. Itu ilmu yang tumbuh di badannya, jalan yang tumbuh di badannya. Menerkam. Itu yang tumbuh. Seperti ikan, bagaimana bentuk tubuhnya. Dari tubuhnya keluar ilmu. Ikan itu berpegang kepada ilmu yang tumbuh di badannya. Berpegang kepada jalan fitrah yang tumbuh dari badannya itu, tubuhnya, bentuk dirinya. Kalau dia ikan, tentu dia berlayar di lautan, berenang di dalam air. Kalau bentuknya seperti burung, tentu dia terbang di atas langit. Dia mengikuti ilmu yang tumbuh pada dirinya. Berpegang kepada fitrahnya. Jadi, kalau kaki kita 4, tentu ketika kita berjalan, tentu kaki yang 4 itu dipakai untuk berjalan. Ilmu itu yang tumbuh. Kalau kaki kita 2, tentu 2 yang dipakai untuk berjalan. Itu dia. Seperti burung, kakinya 2, ada sayapnya. Di situ tumbuh ilmu. Ketika dia menggerakkan sayapnya, ketika itu, dengan itu dia terbang. Ilmu terbang itu yang tumbuh di badannya. Itu yang dia ikuti. Tiap makhluk itu bersandar kepada dirinya, bersandar kepada fitrahnya, mengikuti bentuk tubuhnya. Itu deh. Tiap makhluk itu mengikuti bentuk tubuhnya. Itu. Bagaimana bentuk tubuhnya? Dia ikuti itu. Jalan tubuh, jalan diri. Itu. Jadi Allah itu ilmu. Ilmu yang tumbuh pada zat, tumbuh pada makhluk. Tumbuh di langit dan di bumi. Di daerah kita ada gunung. Di situ ada ilmu mendaki. Cara mendaki, cara menurun. Itu. Tinggal di tepi pantai. Berenang, ada ilmunya, ilmu berenang. Tumbuh di situ. Itu. Jadi Allah itu sebuah ilmu. Sementara ilmu itu tumbuh. Tumbuh di langit dan di bumi. Tumbuh pada diri manusia. Tumbuh pada makhluk. Seluruh makhluk bersandar kepada Allah. Berpegang teguh kepada Allah. Artinya seluruh makhluk itu berpegang kepada ilmu. Ilmu yang tumbuh di badannya. Jalan yang tumbuh pada dirinya.
dia ikuti jalannya, dia ikuti fitrahnya. Artinya, sama artinya dia berpegang teguh pada Allah. Akan nampak. Jadi Allah itu tidak bertubuh zat, tidak bertubuh cahaya, tidak bertubuh nur. Allah itu tidak ada tubuhnya. Itu Allah itu ilmu. Ya. Seluruh dirinya itu, seluruh badannya itu ilmu. Sementara ilmu itu melekat pada benda. Ilmu itu tumbuh pada makhluk seluas langit dan bumi. Makhluk tunduk pada Allah. Artinya makhluk tunduk pada ilmu, jalannya sendiri. Fitrahnya sendiri. Dia tenggelam, dia jatuh ke dalam fitrahnya, ke dalam jalannya. Jalan dirinya sendiri. Ya, seperti ikan, dia jatuh ke dalam air. Itu jalannya, jalan dirinya. Nah, ikan tenggelam ke dalam air, artinya dia tenggelam ke dalam jalannya sendiri. Harimau dia tenggelam ke dalam hutan. Jatuh ke dalam hutan. Hutan itu jalannya. Dia berpegang ke sana. Itu yang namanya tunduk. Berpegang teguh kepada Allah, tunduk pada Allah, patuh pada Allah. Seperti itu. Dengan itu jiwa raga manusia dibentuk, diciptakan, disempurnakan. Dan dengan itu pula diri manusia dipelihara. Dengan mengikuti fitrahnya. Kembali pada fitrah. Tuh. Akan nampak. Itu kaji. Jadi zat tunggal itu sejenis tanah. Dia mengikuti dirinya sendiri. Mengikuti jalannya. Itu jalan yang dia ikuti. Ya. Ilmu tumbuh di situ. Ilmu tumbuh pada dirinya. Nah, ilmu yang tumbuh pada dirinya, yang melekat pada dirinya, dia mengikuti itu. Atau artinya zat tunggal itu berpegang teguh kepada jalannya, ilmunya sendiri. Tidak lepas. Ilmu itulah yang disebut Allah. Sehingga saya mengatakan Allah itu adalah ilmunya zat tunggal. Pegangan zat tunggal. Fitrahnya zat tunggal. Allah itu adalah ilmu yang meliputi diri zat tunggal, melekat pada zat tunggal. Itu dia. Ya. Jadi apabila zat tunggal itu berkehendak, kehendaknya itu dijalankan dengan ilmu. Atau Allah yang menjalankan, yang memenuhi kehendak zat tunggal itu. Manusia seperti itu. Apabila manusia berkehendak, kehendak manusia itu dijalankan dengan Allah, dengan ilmu. Ikuti ilmunya. Dengan ilmu itu, ya, kehendak manusia, ya, tercapai. Keinginan manusia tercapai.
Nah itu hukum-hukumnya seperti itu. Akan nampak. Nah, jadi zat tunggal itu sejenis tanah. Pada dirinya itu melekat ilmu atau disebut Allah. Zat tunggal itu tumbuh. Selama dia tumbuh, selama itu dia dibentuk. Jadi langit dan bumi. Selama zat tunggal itu tumbuh, proses pertumbuhan itu bersandar kepada ilmu atau bersandar kepada Allah. Nah, dengan Allah atau dengan ilmu, langit dan bumi terbentuk, tumbuh dari zat tunggal. Nah, itu dia. Kenapa itu? Ya. Nah, jadi segala sesuatu itu dimulai dari zat tunggal. Segala sesuatu tumbuh dari zat tunggal. Datang dari zat tunggal. Itu. Tetapi dijalankan dengan ilmu. Allah yang menjalankan. Itu dia. Sehingga saya mengatakan, awal kejadian, awal proses itu dimulai dari zat. Bukan dimulai dari Allah. Allah itu bukan zat. Tubuh Allah bukan zat. Artinya proses tidak dimulai dari Allah. Proses itu terjadi pada zat. Terjadi pada tanah. Itu artinya proses itu dimulai dari tanah, dimulai dari zat. Zat itu adalah zat tunggal. Atau sehingga segala sesuatu datang dari zat tunggal. Zat tunggal itu sejenis tanah. Itu deh. Kenapa ada? Itu mendudukkan perkara ini. Mendudukkan perkara ini kan berat ini. Ada orang yang sanggup memikirkan, ada pula yang tidak. Itu. Yang sulit tentu saya disampaikan atau enggak kaji ini. Apalagi kalau saya sudah turun. Apakah kaji ini akan disampaikan atau enggak? Karena sulit untuk dipikirkan. Nampak? Itu deh. Jadi yang berkata aku itu zat tunggal. Sejenis tanah. Tanah itu bisa diberi bentuk. Ada bentuknya. Kalau api diberi bentuk, tidak bisa. Api dicetak jadi patung, tidak bisa. Cahaya dicetak jadi patung, jadi manusia, tidak bisa. Kalau tanah dicetak, bisa. Tuh. Jadi wajahku, itu tampaknya di mana? Munculnya di mana? Muncul pada tanah. Berwujud pada tanah, seluas langit dan bumi.
berwujud pada zat. Ya, itu dia. Zat kasar atau zat nyata itu berwujud itu. Alam nyata. Ya. Jadi wajah langit dan bumi adalah wajah ya yang muncul, yang dibentuk dengan ilmu. Tapi itu wajah zat tunggal. Allah itu hanya alat pembentuk wajah. Allah adalah ilmu ya sebagai alat pembentuk wajah. Nah, wajah langit dan bumi adalah wajah yang tumbuh. Pertumbuhannya itu berawal dari zat tunggal. Itu artinya langit dan bumi adalah wajah dari zat tunggal. Wajahku. Itu. Kenapa itu? Jadi proses itu dimulai dari zat tunggal. Zat tunggal itu sejenis zat. Ya. Sejenis tanah. Zat berjenis tanah. Itu artinya zat tunggal memiliki bentuk. Zat tunggal itu setitik. Setitik zat, tetapi ada bentuknya. Karena dia tanah. Ada bentuknya. Bentuknya itu adalah bentuk manusia. Atau artinya zat tunggal itu adalah manusia dalam ukuran satu titik. Tuh. Ya, ilmu itu melekat pada zat tunggal. Allah itu menyatu dengan zat tunggal. Allah itu ilmu. Ya. Itu menyatu pada zat tunggal. Ya, Allah itu ilmu dari zat tunggal, pegangan zat tunggal. Sama artinya, ya, Allah itu pegangan manusia. Allah itu yang dijadikan pegangan, ya, yang dijadikan senjata oleh manusia. Itu Allah itu. Allah itu ilmu. Pegangan manusia dalam menjalani hidup. Itu. Ya, Allah itu sebenarnya kan fitrah. Fitrah makhluk, fitrah manusia. Fitrah langit dan bumi. Itu sama itu. Ya, fitrahku sama dengan fitrah manusia. Ya, sama. Itu deh. Ya, itu. Jadi Allah itu ilmu. Ya, mengarahkan jalan manusia. Jalannya zat. Jalannya makhluk. Nah, itu. Itu deh. Ya. Berpegang teguh kepada Allah artinya berpegang teguh kepada jalan. Nah, jalan yang satu itu fitrah dari zat tunggal. Ya. Nah, zat tunggal itu berpegang kepada ilmunya atau dikatakan berpegang kepada Allah. Dengan Allah, dengan ilmu, dengan itu dia berjalan. Selama dia berjalan, dia berpegang kepada Allah, berpegang kepada ilmu, fitrahnya sendiri. Yang berjalan itu zat tunggal, yang tumbuh itu zat tunggal, yang dibentuk itu zat tunggal. Itu dengan ilmu dibentuk, diolah, diproses. Nah, itulah. Ya. Nah, jadi Allah itu menyatu dengan zat tunggal, atau ilmu itu menyatu dengan zat tunggal. Ilmu zat tunggal itu sendiri. Nah, ya, ilmu itu bekerja untuk menyempurnakan zat tunggal. Nah, Allah seluas langit dan bumi, Allah meliputi langit dan bumi, itu bekerja untuk zat tunggal. Nah, itu. Apa saja yang ada di langit dan di bumi, kehidupan makhluk, pergerakan langit dan bumi, pergerakan hukum alam,
Ya, itu mengarah kepada zat tunggal, bertujuan untuk menegakkan, untuk menyempurnakan zat tunggal. Itu karena pusat ilmu itu zat tunggal itu sendiri. Pusat Allah atau pusat ilmu itu sama artinya pusat Allah, artinya Allah menyatu dengan zat tunggal, berpusat pada diri zat tunggal. Tuh, segala sesuatu datang dari zat tunggal, kembali kepada zat tunggal. Nah, setiap gerakan, setiap perbuatan itu mengarah kepada zat tunggal. Nah, itu bintang-bintang itu bergerak. Binatang bergerak, manusia bergerak. Pergerakannya itu harus menuju kepada zat tunggal. Itu. Ya. Artinya gerakan manusia adalah gerakan yang mampu menegakkan zat tunggal, mampu memperkokoh, mampu membentuk, menyempurnakan zat tunggal. Seperti itu. Ya, itu. Gerakan-gerakan manusia, cara hidup manusia, pergerakan hukum alam, pergerakan makhluk adalah pergerakan yang bekerja untuk untuk mewujudkan zat tunggal, menyatakan zat tunggal, menyempurnakan zat tunggal jadi manusia. Sama begitu. Karena pusat ilmu itu, pusat Allah itu adalah tubuh zat tunggal itu sendiri. Itu. Ya, Allah itu ilmu zat tunggal. Ilmu itu dipakai untuk menyempurnakan diri zat tunggal itu sendiri. Ilmu itu seluas langit dan bumi. Nah, hukum alam itu bekerja untuk menyempurnakan zat tunggal itu sendiri. Bekerja untuk kehidupan zat tunggal. Nah, itu deh. Itu artinya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, hidupnya itu, kehidupannya itu diperuntukkan untuk zat tunggal. Nah, itu dah. Kehidupan manusia, kehidupan makhluk, kehidupan itu diperuntukkan untuk zat tunggal. Karena ilmu yang dipakai oleh manusia, jalan yang dipakai, hukum alam yang dipakai, pergerakan hukum alam, itu kan ilmunya zat tunggal. Gitu. Ilmu yang bersumber dari zat tunggal. Nah, itu deh. Ya, sama seorang raja, seluruh rakyat, kehidupan rakyat itu bekerja, untuk menegakkan rajanya, untuk menyehatkan rajanya, untuk memperkokoh kedudukan rajanya, untuk menyempurnakan jiwa raganya. Itu seluruh rakyat, kehidupan rakyat, pekerjaan rakyat, pergerakan alam itu, seluruh itu bekerja untuk menegakkan raja, untuk menyempurnakannya, untuk menyehatkannya. Kenapa? Karena ilmu datang dari dirinya. Manusia bersandar kepada ilmunya. Alam bersandar kepada ilmunya. Bersandar kepada Allah. Allah itu ilmu. Jalan. Itu ilmu zat tunggal. Fitrah zat tunggal. Jalan zat tunggal itu. Apabila saya adalah zat tunggal, maka seluruh manusia, seluruh makhluk, langit dan bumi, bekerja untuk menegakkan diri saya. Menyehatkan badan saya. Memperkokoh jiwa raga saya. Menyempurnakan diri saya sebagai manusia. Dan itu tidak pernah berakhir. Itu berkekalan. Sampai masuk surga. Tetap seperti itu. Itu hukum-hukumnya. Sudah.
selamat hidupnya, orang yang masuk surga adalah orang yang mengikuti jalannya zat tunggal. Nah, orang yang selamat hidupnya, dia bekerja untuk zat tunggal, dia hidup untuk zat tunggal. Allah itu adalah ilmu yang dipakai untuk kepentingan zat tunggal. Kenapa? Nah, jadi segala sesuatu berawal dari zat tunggal dan dikembalikan kepada zat tunggal. Tetapi yang menjalankan Allah, yang menjalankan ilmu. Dengan Allah segala sesuatu dikeluarkan dari zat tunggal. Dengan Allah segala sesuatu mengalir, dikembalikan kepada zat tunggal. Itu Allah menjalankan. Tetapi segala sesuatu berawal dari zat tunggal, dikembalikan kepada zat tunggal. Ada di zat tunggal itulah yang akan meluruskan kehidupan manusia. Zat tunggal itu turun menjadi manusia. Setelah dia turun menjadi manusia di atas permukaan bumi, dia pakai ilmu untuk meluruskan kehidupan manusia, memperbaiki kehidupan. Dengan ilmu, dengan Allah, segala sesuatu diselesaikan urusannya. Tetapi disesuaikan dengan tata letak zat tunggal. Itu masalahnya. Seperti saya, apabila saya adalah zat tunggal, apabila saya adalah seorang raja, apa saja yang saya bangun di muka bumi, itu saya sesuaikan dengan diri saya. Urusan apa saja yang saya selesaikan di atas permukaan bumi, itu saya sesuaikan dengan diri saya. Kebutuhan saya, kepentingan saya, hidup saya, tata letak diri saya, kekuasaan saya, itu saya sesuaikan. Meluruskan diri seperti itu. Seluas langit dan bumi, makhluk apa saja, siapa saja dia, itu meluruskan dirinya dengan zat tunggal. Seperti itu. Apabila saya adalah zat tunggal, maka seluas langit dan bumi, makhluk apa saja, termasuk manusia, itu bekerja untuk menegakkan diri saya, memperkokoh, menyempurnakan. Atau siapa saja yang bekerja untuk saya, seperti itu, maka hidupnya selamat masuk surga. Itu hukum-hukumnya seperti itu. Itu contoh itu. Tentu jalan yang dipakai itu Allah. Itu perintah Allah adalah perintah hukum. Jika diamalkan oleh manusia, maka buah dari amalan itu, itu berfungsi untuk menegakkan zat tunggal, menyempurnakannya, mendudukkan perkaranya. Itu dia. Itu. Kenapa? Kaji ini makin lama makin dalam. Saudara, berulang-ulang kita mengaji untuk memberikan pemahaman ini harus berulang-ulang ini. Kalau enggak sulit. Kenapa itu? Jadi apabila saya adalah zat tunggal yang turun menjadi manusia, apa saja yang ada di langit dan di bumi itu bekerja untuk diri saya. Itu ujung-ujungnya di sana, arahnya di sana.
Dan itu berkekalan sampai masuk surga. Nah, itu deh. Ya, jadi Allah itu adalah ilmu yang dipakai, jalannya yang dipakai, ya, untuk menyempurnakan diri saya sebagai zat tunggal. Nah, itu dia. Ya. Itu sebenarnya. Kan nampak. Nah, jadi tujuan sebenarnya itu zat tunggal. Ya. Allah itu bekerja untuk zat tunggal. Zat tunggal itu manusia, seorang manusia. Laki-laki. Allah bekerja untuk dia seorang. Nah, itu. Ya. Apabila manusia mengikuti jalannya, ikuti jalanku, seperti itu, maka manusia itu mengikutinya. Ya, masuk surga. Nah, itu dia. Ya. Nampak? Nah, jadi berdasarkan hukum, Allah itu sebenarnya hanya bekerja untuk zat tunggal. Zat tunggal yang sudah turun menjadi manusia. Untuk itu Allah bekerja. Seluas langit dan bumi. Nah, itu. Ya. Memang itulah ketetapannya dari awal seperti itu. Aturan ini, ketetapan ini tidak bisa dirubah. Nah, karena ketetapan itu terikat dengan zat, terikat dengan tubuh diri. Tuh. Sama seperti ikan. Ikan itu berjalan di dalam air. Itu ketetapan untuk dirinya. Ketetapan itu terikat dengan bentuk tubuhnya. Tidak bisa diganti. Nah, itu ikan dia ingin hidup di luar air. Tidak bisa. Karena tubuhnya seperti itu bentuknya. Dia terikat dengan air. Itu ketetapan. Tidak bisa berubah. Tuh. Ya. Allah bekerja untuk zat tunggal. Itu ketetapan itu. Zat tunggal itu manusia. Ya, turun menjadi manusia di atas permukaan bumi. Allah bekerja untuk dia. Itu ketetapan. Manusia yang mengikuti zat tunggal, dia yang masuk surga. Siapa yang tidak mengikuti, ya tidak masuk surga. Atau orang-orang yang sejalan dengan zat tunggal, ya, itu yang masuk surga. Itu hukumnya. Itu ketetapan. Nah, kita tidak bisa merubah ketetapan. Nah, kenapa? Ya, memang kaji ini kalau dikaji makin lama makin terang. Ya, makin jelas. Nah, itu. Ya. Kenapa ada? Jadi untuk memahami pelajaran ini tentu harus diulang-ulang pelajarannya. Karena ini ya, kaji ini makin lama makin dalam. Apa yang keluar dari mulut saya makin lama makin dalam ini. Nah, jadi itulah untuk pada pagi hari ini supaya kita perhatikan, kita pelajari ya. Kita bicarakan sehingga menjadi terang benderang. Demikian saya kiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.